Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan Menteri Hukum Federasi Rusia Konstantin Chuchenko menandatangani perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia di Nusa Dua Bali Jumat 31 Maret 2023. Ini merupakan perjanjian ekstradisi pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara di benua Eropa. Meski pemulangan pelaku tindak pidana dapat dilakukan melalui mekanisme deportasi dan kerjasama keimigrasian, namun kerjasama ekstradisi menjadi opsi utama karena bersifat formal dan mengikat. Penandatanganan perjanjian ekstradisi ini tindak lanjut atas kesuksesan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Rusia di Moskwa pada 13 Desember 2019. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia memperkuat kerjasama penegakan hukum lintas batas negara dengan negara-negara mitra. Ini sangat penting. Karena apa? Karena ini menolong kita untuk melakukan tindakan-tindakan hukum bagi ekstradisi pelaku-pelaku tindak pidana kriminal transnational crime. Banyak itu ya, transnational crime itu berupa cybercrime, pencucian money laundering, narkotika, korupsi dan lain-lain. Nah, dengan ekstradisi, perjanjian ekstradisi memudahkan kita. Sudah ada MLA, ada ekstрадisi, itu akan semakin memudahkan kita kerjasama hukum antar negara. На площадке Петербургского международного юридического форума, который состоится с 11 по 13 мая 2023 года в городе Санкт-Петербург. Ну и в дальнейшем, естественно, будем развивать наши отношения по развитию борьбы в сфере. Мы также надеемся, что все наши форматы. Perjanjian ekstradisi penting bagi pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum, mengingat banyaknya pelaku kejahatan termasuk koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Di antaranya Serni Kojongian, pelaku penggelapan dana BLBI sebesar 195 triliun rupiah yang buron pada 2002 ke Amerika Serikat dan berhasil dibawa pulang ke Indonesia pada 2012. Ada pula bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin tersangka KPK dalam kasus suap Wisma Atlet yang melarikan diri ke Kolombia pada 2011. Adapun sejumlah buron yang kemungkinan bersembunyi di luar negeri, kini tersisa 3 orang tersangka kasus korupsi di KPK, yaitu Harun Masiku, Kirana Kotama, dan Paulus Thanos. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan pengganti antar waktu PAW anggota DPR dan PDIP yang meninggal, Nazarudin Kimas. Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. Harun Masiku diumumkan masuk daftar pencarian orang sejak 20 Januari 2020. Ia juga telah masuk Red Notice Interpol, namun hingga kini keberadaannya masih misterius. Kirana Kotama merupakan buron KPK sejak 2017. Dia menjadi buron setelah terlibat dalam dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan. Terakhir, Paulus Thanos merupakan tersangka kasus korupsi IKTP. Keberadaannya sempat terdeteksi di Thailand, namun Paulus gagal ditangkap karena Red Notice Paulus terlambat diterbitkan.